Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Clarissa Syahla, bisa dipanggil Clarissa, dan aku baru aja lulus dari D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Hari ini aku bakal sharing ke teman-teman mengenai pengalaman aku selama berkuliah di Humas UNJ, lalu cara menyeimbangkan waktu antara akademik dan non-akademik, hingga nilai-nilai apa aja sih yang aku dapetin sampai aku lulus sekarang. Tapi sebelumnya aku pengen ucapin selamat datang di Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dan telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai pengalaman aku menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat. Yang pastinya pertama kali aku tahu pengumuman bahwa aku diterima di UNJ, aku bersyukur dan aku percaya, kuncinya itu ya, bersyukur dan percaya bahwa disinilah tempat teman-teman belajar, tempat teman-teman berkembang dan menemukan passion kalian tuh jagonya di mana, bidang kalian di mana gitu. Dan aku ketika awal masuk aku udah menentukan target apa yang aku harus capai selama 3 tahun, karena prinsip aku kuliah aku harus memanfaatkan 3 tahun ini sebaik mungkin. Sehingga saat aku keluar menjadi alumni, aku sudah tahu passion aku di sini, bidang aku di sini, dan inilah aku bakal kerja di bidang itu. Jadi teman-teman gak akan bingung lagi gitu. Nah teman-teman, di sini aku juga masih nyimpen buku MPA Fakultas Ilmu Sosial atau PKKMB angkatan aku, dan di sini aku juga tulis 3 mimpi terbesar aku yang pengen aku capai ketika aku berkuliah di UNJ. Di antaranya ikut duta UNJ, ikut program pertukaran pelajar, dan ikut lomba presenter atau news anchor. Menurut aku dengan teman-teman menuliskan target di notes atau di buku apapun sih, ya harus di buku ini juga, itu akan terpasang mindset kalian bahwa oke, inilah mimpi-mimpiku sama di UNJ gitu loh. Jadi apa yang aku bilang tadi, ketika kalian sudah menjadi alumni, kalian juga sudah tahu, oh aku ternyata bidangnya memang jagonya di sini ya, atau aku memang passionnya di sini gitu. Dan teman-teman, banyak banget manfaat dan benefitnya ketika kalian berkuliah di sini, khususnya dosen-dosen yang sangat suportif, yang selalu mendukung kegiatan mahasiswanya dan gak pelit untuk membagikan ilmu maupun pendapatnya tentang apa yang kita inginkan dan apa sih yang mau kita ikutin gitu loh. Oke teman-teman, kita masuk ke topik yang kedua, bagaimana sih tips menyesuaikan diri sebagai mahasiswa baru. Nah ini penting banget buat teman-teman ketahui dan pelajari, karena disinilah perjalanan kalian dimulai sebagai mahasiswa. Yang pertama, kalian harus membuka diri dan bersosialisasi. Let's make new friends, many friends banyak mungkin, karena semakin banyak orang kalian temui, semakin banyak juga koneksi, dan kalian juga anak PR nih, yang pastinya nanti ketika kalian bekerja, kalian bakal berkontak dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakteristik orang. Itu penting banget. Nah selanjutnya teman-teman bisa browsing mengenai informasi kampus. Karena kenapa? Karena kalian sudah membawa di pundak kalian ini nama UNJ. Ketika kalian keluar dari kampus, kalian adalah mahasiswa UNJ, pastinya teman-teman maupun keluarga kalian pasti akan nanya-nanya tentang UNJ itu ke kalian gitu. Dan terakhir, masuk organisasi. UNJ punya banyak banget macam organisasi, dari duta UNJ, BEM, DPM, dan masih banyak lagi. Disinilah tempat kalian untuk benar-benar belajar mengenai bagaimana sih teamwork kalian, soft skill kalian, dan masih banyak lagi. Karena pengaruhnya nggak hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang, khususnya ketika teman-teman udah lulus dari kuliah. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih tips mengimbangi waktu kuliah sambil menemukan passion dan ikut organisasi. Yang pertama, teman-teman harus prioritaskan akademik dahulu. Jadi saat teman-teman di kelas, kalian fokus dulu nih teman-teman sama apa yang diajarkan dosen. Jangan mikirin organisasi dulu, jangan pikirin hobi-hobi yang lain dulu. Selanjutnya teman-teman jangan menunda tugas yang diberikan dan selesaikan secepat mungkin. Karena kenapa? Semakin cepat teman-teman mengerjakan, semakin cepat juga kalian akan bisa melanjutkan aktivitas apapun yang kalian mau, khususnya untuk mengurus organisasi dan passion kalian. Karena kalau kita ikutin kebiasaan the power of kepepet atau misalkan sistem SKS, itu udah terbentuk habit loh. Jadi sampai kapanpun itu akan terbentuk, dan itu paling efeknya kerasa banget kalau lagi ngerjain tugas akhir karya ilmiah atau taki nanti, yang aku sama angkatan aku alamin. Benar-benar tuh revisi harus secepat mungkin diselesaikan. Makanya dari sekarang kita sama-sama belajar untuk membagi waktu bagaimana sih agar semuanya optimal, dan teman-teman juga bisa seimbang nih antara tugas kuliah dan juga bagaimana untuk mengatur organisasi serta passion-passion kamu. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen waktu yang baik. Dan mungkin di sini aku lebih sharing kesalahan sepele yang kita tanpa sadar itu fatal gitu. Yang pertama, teman-teman suka terlalu banyak kegiatan sehingga teman-teman lupa untuk mencatat atau tidak menuliskan target kira-kira apa sih yang harus diprioritaskan gitu. Nah baiknya teman-teman kalau udah tahu banyak kegiatan nih, kalian tulis target nih, biar manajemen waktu kalian tuh lebih jelas. Dan misalkan siang ini aku ngerjain ini, sore ini aku ngerjain ini, kayak gitu. Jadi sehingga seimbang dan efektif.
Dan biasanya nih teman-teman, kita suka banget susah untuk menolak gangguan atau menolak kayak ajakan, kita ketemu di sini yuk sama teman-teman ya, nongkrong di sini yuk, padahal kita ada tugas banyak gitu loh. Jadi benar-benar untuk say no kalau itu untuk kebaikan kalian gitu loh, khususnya ngerjain tugas. Kesalahan selanjutnya itu teman-teman suka lupa untuk tidak memberi jeda, sehingga kalian keteteran tuh. Padahal kalau kalian menuliskan target kira-kira siang ini selesai ini, sore ini selesai ini, itu bakal berjalan lancar teman-teman. I know it was not easy at all, tapi teman-teman bisa belajar pelan-pelan dari proses ini. Yang terakhir, nilai-nilai yang diberikan kampus yang aku rasakan dampaknya sampai sekarang, yaitu aku nyimpulinnya dengan 3D atau 3D. Apa saja? Yaitu disiplin, determine, and dedication. Pertama, disiplin. Kita dari awal masuk itu sudah diterapkan disiplin yang sangat tinggi. Dari hal-hal detail deh, how to ya, dari misalkan OOTD kita rapi apa enggak gitu kan. Terus untuk rambutnya gimana yang laki-laki, terus untuk kukulnya gimana, sedetail itu diperhatiin teman-teman. Karena disiplin anak PR itu beda dengan anak prodi yang lain. Itulah yang kita harus banggakan. Dan yang kedua, determine. Dari sini aku bisa menentukan passion aku di mana, jalan aku di mana, bidang aku di mana. Jadi teman-teman gak akan bingung lagi ketika kalian udah lulus, aduh aku bakal gimana ya cocoknya gitu. Karena selama 3 tahun kita sudah belajar banyak, dan dosen gak berhenti-berhentinya memberi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman mereka. Jadi biar jadi inspirasi juga bagi kita, serta motivasi juga gitu. Yang terakhir adalah dedication. Dedikasi di sini adalah apa sih yang kita bisa persembahkan atau kasih untuk prodi gitu. Dan menurut aku ada 2 hal yang sangat membanggakan ketika aku bisa meneruskan tongkat estafet Prodi Humas untuk berangkat ke Jerman untuk program pertukaran pelajar. Di situ bersama Kaluki, serta di tahun 2017 juga bisa membawa nama Humas menjadi pemenang di Gita UNJ 2017. Semoga sharing tadi bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ingat selalu semangat dan selalu untuk berusaha yang terbaik, karena setiap orang cara suksesnya adalah berbeda-beda, jalannya pun berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman semua, wish you guys luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.